Alhamdulillah malam ini dengan asbab Bapak Haji Solihin hajat kita ngaji ya Pak ya. Ya Pak. Alhamdulillah kita ngaji. Emang di kita mah yang namanya pengajian banyak namanya. Pengajian di kita banyak namanya. Kalau ketemu bulan Maulid, ngaji kita namanya dalam rangka muludan. Betul begitu. Ketemu bulan Rajab, ngaji kita namanya Rojaban. Ketemu bulan Ramadan, ngaji kita namanya Nuzulul Quran, Kultum, Iftar Jama'i dan lain sebagainya. Ketemu bulan Syawal, ngaji kita namanya halal bil halal. Mau nyunatin, mau ngawinin, ngaji juga kita. Namanya kita ngaji walimatul arus atau walimatul khitan. Apapun bungkusannya, apapun acaranya, apapun komennya, tetap intinya mengaji. Betul begitu? Makanya saya bilang kemarin sama jemaah tuh, ayo besok kita makmurkan di Haji Solihin kita ngaji. Niatnya niat ngaji, jangan niat kondangan gitu loh. Paham nggak? Paham nggak? Kalau niatnya ngaji, datang kemari kita niat ngaji, kondangan mah udah pasti kan gitu. Amplop udah siapin. Ya Pak ya. Tapi niat kita ngaji dulu. Kondangan pasti, kondangan mengikutin. Niatin akhirat dulu, baru dunia nanti akan ngikutin. Jangan kita datang ke sini ngapain? Mau kondangan di Haji Solihin sambil ngaji. Salah itu Pak. Betul begitu? Jangan niat mau kondangan sambil ngaji, tapi kita niat ngaji sambil dunianya ngikutin. Kalau akhirat diduluin. Maka mudah-mudahan walaupun ngaji kita nih nuang tak walimatul arus, maka semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sering saya sampaikan kalau kita ngaji itu. Ya, ulangi lagi nih. Manin taqala liyata'allam al-ilma ghufirallahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa yang berpindah tempat dari rumahnya ke tempat ini, kita niatnya ngaji, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita qabla ayyahtuwa, sebelum kaki kita melangkah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Atau tuh luruskan niat dulu, kita datang ke sini niatnya ngaji. Cuman yang namanya ngaji mah begitu Pak, kalah sama hiburan gitu loh. Yang namanya ngaji, soundnya ya begini ngaji mah gitu. Iya, yang namanya ngaji, coba kalau hiburan, apalagi Adela, soundnya. Orang mah kali-kali kita ngaji, sound horek kali gitu ya. Enak kali itu. Ngaji tonton horeng. Ya namanya ngaji biasa itu mah. Coba kalau hiburan, blegar, blegur ribuan watt gitu. Tapi tetap kita nikmati apapun kondisinya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Baik Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang ketika dia berumah tangga, maka pasti dia pengen rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Betul begitu Pak? Jangankan yang besok akan melangsungkan akad nikah, kita yang sekian lama sudah menikah, pasti semuanya berdoa, berharap rumah tangganya rumah tangga yang bahagia. Cuma Pak, konsep kebahagiaan manusia ini berbeda-beda. Ada yang bilang rumah tangga akan bahagia, kalau semuanya orang kaya.
Kalau jadi orang kaya, duitnya banyak, umpamanya rumahnya gedong, gajinya pada gede, rumah tangga akan bahagia. Saya jawab, bisa iya, bisa tidak. Betul? Ya, barangkali kalau duitnya banyak, rumah tangga bahagia, bini nggak kekurangan pakai, anak nggak kekurangan biaya. Iya, bisa jadi. Tapi maaf, harta yang banyak bukan jaminan rumah tangga akan bahagia. Apa buktinya? Berapa banyak orang-orang kaya, orang-orang yang duitnya banyak, tapi rumah tangganya hancur tengah jalan. Betul begitu? Betul begitu? Itu bocah nyautin betul. Nah, juga kagak tuh bocah. Saya mendingan dah. Cuma lo kongkok gosem gitu. Ada orang bilang rumah tangga akan bahagia kalau punya bini cakep. Oh, bisa iya, bisa kagak. Emang jaminan Pak kalau bini kita cakep rumah tangga bahagia? Belum tentu juga. Apalagi kalau punya bini cakep Pak, bisa ngebatin Pak. Beneran? Muka kita jelek, muka kita pas-pasan, bini kita cakep, emang ngebatin. Begitu kita kondangan, iya kalau orang begini ngomong nih, hebat ya dia mah jelek-jeleknya, bininya cakep, mendingan tuh. Ya Bu ya? Coba kalau orang ngomong dibalik, cakep-cakep bininya, laki jelek begitu. Ya enggak, batin Pak. Iya kalau jalan sama bini kita sangka itu bini kita. Kalau kita sangkain supirnya, betul begitu. Batin. Oh belum lagi biayanya mahal Pak punya bini cakep. Iya Pak iya. Skincare berapa duit, bedaknya berapa duit, perawatannya berapa duit. Bisa jadi iya bahagia, tapi bukan jaminan punya bini cakep itu jaminan akan bahagia. Ada orang bilang rumah tangga akan bahagia kalau umpamanya maaf jadi artis terkenal umpamanya punya jabatan tinggi. Wah, bisa iya bisa tidak. Bisa jadi dia terkenal bahagia, bisa jadi dia punya jabatan bahagia, tapi belum tentu juga. Berapa banyak Pak pejabat, ya Pak ya, pejabat bininya pejabat, lakinya pejabat, pulang berantem mulu, ya Pak ya, ya Pak ya, bukan jaminan. Kalau emang maaf konsepnya, kalau emang konsepnya kecantikan merupakan kunci kebahagiaan, kagak ada Pak artis-artis cakep pada jadi janda, nggak ada. Tapi ternyata berapa banyak di antara mereka yang mukanya cakep, cantik. Saya dulu lagi bujangan Pak, lagi tahun 90-an awal. Itu ngelihat, bener. Itu ada artis sedang mekar di Ratna Sari. Beneran. Ngefans bulan awal. Mukanya bumi mukanya. Bukan muka Indo, bukan muka Blasran, bukan. Ngefans saya. Tapi ternyata sampai sekarang janda. Kurang cakep. Tapi ternyata kecantikan bukan jaminan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Di apapun konsep bahagia menurut manusia, tanpa adanya konsep di Rasulullah, semuanya hampa, semuanya semu, semuanya laksana fata morgana ada. Timbul pertanyaan, bagaimana konsep bahagia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bersumber sebuah riwayat, arba'un min sa'adatil mar'i. Orang akan bahagia kata Rasulullah kalau mempunyai 4 persyaratan. Berapa Pak? 4. 4 apa? 4 persyaratan. Persyaratan apa? Persyaratan 4. Apa yang pertama kata Nabi, syarat orang bahagia konsepnya dia mesti memiliki
darun wasi'un. Darun wasi'un. Apa artinya darun? Kita lihat dalam bahasa Arab, darun artinya baitun. Artinya rumah. Wasi'un artinya luas. Kata Nabi, orang bahagia kalau dia memiliki darun wasi'un, punya rumah biar gede asal cakep. Iya Ustaz, enggak, ini bahasa kinayah gitu. Apa maksudnya darun wasi'un? Punya rumah yang luas, qalbun wasi'. Punya hati yang luas. Punya hati yang lapang. Punya jiwa besar. Pak, rumah tangga kalau yang penghuninya memiliki qalbun wasi'un, memiliki hati yang luas, biar kata rumahnya kecil akan terasa betah dia, akan terasa gede. Sebab dirasa adanya. Walaupun Pak, Assalamualaikum. Walaupun rumahnya itu RSSSSSSS. Apa itu? Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor aja susah. Apa Ustaz? Lagi peka-peka orang tadi. Soalnya kan kipas angin ke sana tuh, paling kurang nyampe. Enggak apa-apa, nikmati aja. Walaupun rumahnya kecil, tapi kalau hati yang menempatinya luas, rumah itu akan serasa besar rasanya. Artinya dia akan nyaman meninggalnya, dia akan tenang tinggal di sana. Kenapa? Karena hatinya luas, penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau rumahnya gede tapi yang nempatinya hatinya sempit, sempit juga Pak. Iya gede, tapi ketika yang penghuninya hatinya sempit, maka rumah itu akan terasa kecil. Artinya nggak ada ketenangan di rumah itu, nggak ada kenyamanan di rumah itu. Kenapa? Karena hatinya sempit. Itu kan kehidupan kita zaman sekarang ini. Memang dulu itu punya rumah cuma di plester doang, nggak pakai semen, udah kaya dulu mah. Iya Pak ya? Kaya. Timbul perkembangan zaman, timbul perkembangan, berubah zaman, diganti pakai ubin. Ya, pakai ubin. Perkembangan zaman nggak puas pakai ubin merah loh. Ada ubin merah ya? Ubin merah. Nggak puas juga. Pakai keramik. Betul? Nggak puas pakai keramik, pakai granit. Nggak puas pakai granit, pakai granat. Tapi itulah kehidupan. Yang penting kuncinya berada pada qalbun wasi'un, hati yang luas. Orang Pak kalau nempatin rumah kecil, hatinya luas, yang nggak akan pernah iri sama orang lain. Ya, ada hikmahnya punya rumah kecil. Kalau rumah gede-gede mah capek ngepelnya, capek ngurusinnya. Kudu pakai dipel, rumahnya mah alhamdulillah kecil, dia nggak kudu dipel. Kenapa? Orang kalau dipel belok rumahnya, masih tanah, nggak perlu ngepel ya tanah, nggak perlu ngepel. BC kan ngepel mah. Ada satu kunci, hati yang luas, ini kunci Pak. Termasuk kehidupan sekarang, maaf nih. Orang banyak hatinya berbulu Pak, hatinya nggak luas, hatinya sempit. Sekarang banyak orang berbicara di luar kemampuannya. Banyak orang komentar tapi nggak tahu permasalahannya. Kenapa? Karena hatinya benci, hatinya degik, hatinya berbulu, hatinya sempit. Yang lagi viral nih,
Lagi rame sekarang. Banyak orang ngomong ngejelek-jelekin pondok, ngejelek-jelekin kiai. Betul Pak? Betul Pak? Masya Allah Pak. Kalau lihat sosial media saya ikut-ikut. Kalau HP saya murah, coba banting bener Pak. Beneran. Kalau TikTok tuh. Bubar pesantren, kagak ada manfaatnya. Kiai minta amplop mulu. Kiainya naik Alphard, kiainya naik Fortuner, santrinya suruh ngecor, jadi kuli, jadi budak. Allahu Akbar. Piris kita Pak. Ngomong udah nggak ada adab Pak. Hati-hati ini. Sekarang kita lagi diadu domba Pak. Islam lagi diacak-acak, lagi diusahakan bagaimana agar umat Islam membenci kiainya, agar umat Islam benci dengan pendidikan Islam. Hati-hati sekarang kita ini. Ya Allah, ya Allah. Maaf Pak, orang begitu yang nggak pernah merasakan dunia pesantren, tapi komentar tentang pesantren. Nggak pernah mondok, tapi komentar tentang pondok. Nggak punya mahabbah, jauh dari kiai, tapi komentar tentang kiai. Nggak dekat dengan ulama, tapi komentar tentang ulama. Ditambah hatinya sempit, hatinya berbulu. Emang niat ingin hancurin Islam. Bilang pesantren gak ada gunanya. Masya Allah. Padahal Pak, sebelum Islam merdeka, pesantren sudah banyak berdiri di negara kita. Dan para pejuang-pejuang saat itu dari santri-santri, para pemuda digodok di pesantren menjadi kawah candra di muka. Mereka yang komentar jelek-jelekin pesantren gak punya jasa apa-apa buat negara. Masya Allah Pak, maaf kalau jadi santri disuruh ngecor Pak, maaf ya, kita orang tua. Kita punya anak pondok umpamanya, sama gurunya disuruh ngecor, sama gurunya disuruh ngangon kambing, maaf, jangan pernah marah. Wallahi demi Allah, saya percaya barokah itu ada. Yakin saya Pak. Di dunia pesantren, saya yakin dengan seyakin-yakinnya barokah itu ada Pak. Santri suruh ngecor jadiin budak, ya Allah. Saya bilang malam Rabu kapan tuh? Anak saya cerita dulu ketika bangun audo di pondok ya, dia ikut ngecor Pak, ikut nentengin ember coran itu sama teman-teman santri perempuannya. Saya bilang kalau memang bantuin ngecor pembangunan kiai, bantu ngecor pembangunan pondok, santri dibilang budak, saya ikhlas anak saya jadi budak. Kenapa? Anak abdun man alamani halfan wahidan. Kata Sayyidina Ali, saya siap jadi budak. Buat siapa? Man alamani harfan wahidan. Buat orang yang mengajarkan saya ilmu walaupun hanya satu huruf. Alhamdulillah. Makanya kita alhamdulillah nih Pak. Saya yakin barokah itu ada. Hati-hati kita. Kiai lagi dihina, Masya Allah. Man hasuna hidmatuhu wajabat karomatuhu. Barang siapa yang bagusnya binya sama kiainya, wajabat karomatuhu, dia wajib mendapat karomahnya kiai. Dia wajib mendapat. Siapa yang ngasih? Allah yang ngasih. Asbab takjimnya dengan gurunya, asbab takjimnya dengan kiainya, maka Allah berikan keberkahan. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kembali orang akan bahagia kalau dia memiliki qalbun wasi'un. Darun wasi'un ay qalbun wasi'un, hati yang luas, jiwa yang lapang. Satu. Nggak usah banyak-banyak ceramah Pak, beneran nih. Kalau banyak pendek sama aja. Iya. Ceramah panjang, ceramah pendek sama aja Pak. Amplop itu dikasih tuh Mbak Gitarno tuh. Iya, saya turunin kan mau ambil lagi dia mual. Ya beneran. Oh, saksi PRK tuh. Atau tuh. Yang kedua, orang akan bahagia kata beliau Rasul. Selain memiliki darun wasi'un, maka dia memiliki markabun syari'un. Apa itu markabun syari'un? Kendaraan yang cepat. Apa itu
kendaraan cepat? Kereta wos bukan, Fortuner bukan, tapi makna markabun syariun, kendaraan yang cepat ialah silaturahmi. Kenapa? Karena kendaraan alat untuk transportasi pindah ke tempat yang satu kepada tempat yang lain. Artinya orang akan bahagia kalau dia banyak bersilaturahmi. Apalagi rumah tangga, Pak. Orang yang kurang silaturahmi kepada orang tuanya, rumah tangga kurang silaturahmi kepada mertuanya, rumah tangga kurang silaturahmi kepada saudaranya, maka jangan pernah berharap rumah tangga itu akan sakinah mawaddah warahmah. Bahkan kadang-kadang emang begitu, Pak, manusiawi. Akibat sibuknya punya bini sampai lupa sama emak dewe, sampai lupa sama orang tua sendiri. Kalau ini sudah terjadi, maaf 1000 kali maaf, ini alamat rumah tangga sudah mulai kurang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua, Pak, pengen ngawin anak, nggak punya duit, kadang-kadang nginjem jelakonin buat ngawin anak. Betul? Utang-utang dia bela-belain pengen ngawin anaknya. Anak mau jadi kawinin sama orang tua, diperjuangkan sama orang tua. Udah punya keluarga nggak inget sama orang tua. Nauzubillah summa nauzubillah. Markabun syari, kendaraan yang cepat, artinya dia tetap menjalin silaturahmi. Hubungan dengan mertua, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan ipar, maka tetap terjaga dan terjalin. Tapi kalau mereka sudah jauh dari mereka, jauh dari orang tua, jauh dari mertua, tidak ada silaturahmi kepada mereka, ini alamat rumah tangga sudah mulai diambang hancurnya. Kenapa? Tidak ada keberkahan di dalam. Yang ketiga, kata Rasul, rumah tangga akan bahagia apabila dia memiliki misbahun mudiun. Apahun mudiun? Apa? Misbahun mudiun, lampu yang menerangi. Apa maksudnya? Oh, rumahnya kudu pakai lampu tembak. Enggak, bukan itu. Pakai neon, bukan. Makna misbahun mudiun ay amalun soleh. Kenapa? Kita rumah tangga, Pak, itu bukan hanya pengen bahagia di dunia, tapi juga pengen bahagia di akhirat. Betul begitu. Betul. Kita sama bini bukan cuma pengen kumpul di dunia, pengen kumpul di akhirat. Nah, bagaimana bisa kumpul di akhirat dengan keluarga? Maka mesti punya misbahun mudiun, lampu yang terang. Maksudnya punya amal soleh. Kita kan kalau meninggal dunia, Pak, dimasukkan ke alam kubur, betul? Itu dikubur, ditutup pakai ketep, ditimbun pakai tanah, diinjak-injak lagi, gelap. Di situ kita butuh lampu, butuh misbahun mudiun, lampu yang menerangi kubur kita. Apa itu? Ai amalun soleh. Orang akan bahagia kalau dia beramal soleh. Baik hubungannya kepada Allah, juga baik hubungannya kepada sesama manusia. Nih, kumpul ngaji begini, ini bagian amal soleh kita. Amin ya robbal. Kumpul kita malam Kamis, silaturahmi kita itu. Ya, silaturahmi dari Al-Ikhlas ke Nurul Hidayah ke Nurul Hikmah. Silaturahmi guyub, enak kelihatannya itu. Ya Pak ya. Itu bagian amal soleh kita. Acara di Al-Ikhlas pengajian ya, dari Nurul Hidayah datang Al-Ikhlas, Nurul Hikmah datang, acara Nurul Hidayah Al-Ikhlas datang semuanya. Mutolah datang semuanya. Begitu kita muter. Kenapa? Agar tampak kekompakan bagian amal soleh kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu. Yang terakhir kata Nabi, orang akan bahagia apabila dia memiliki zaujatun sholihatun, istri yang solehah. Alhamdulillah. Semoga Ananda Aisyah menjadi istri yang solehah. Aminah dikit amat, Pak. Dulu belum doa, ntar. Semoga Ananda Aisyah jadi istri yang solehah. Nah gitu kan enak, aminah kompak, Pak.
juga istri-istri kita sebagai istri yang solehah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Siapa istri yang solehah? Apakah kalau istri solehah kemana-mana selalu pakai jilbab? Oh belum tentu Pak. Apakah kemana-mana selalu pakai gamis? Oh belum tentu juga. Boleh jadi dia sering pakai jilbab kemana-mana kena palanya botak. Betul? Terus siapa istri solehah? Apa kalau istri solehah ngaji mulu ngaji? Belum tentu juga. Saya Pak bagian kata orang ustaz punya bini ngaji mulu kagak resep saya mah. Beneran Pak. Bini saya ngaji mulu saya mah gak resep. Pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Lah kapan mau ngelayan suami? Yang ngaji mulu. Iya gak begitu kira-kira? Yang ngaji mulu, lakinya kagak diurusin. Nggak resep ya mah. Ada saatnya ngurusin laki, ada saatnya dia ngaji. Oh siapa itu yang solehah? Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya yang pasti kita doain semoga mempelai wanita Ananda Aisyah jadi istri yang solehah dan istri-istri kita jadi istri yang solehah hingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin ini saja kalimat tasyakur dari saya ya. Walaupun singkat mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin ya robbal. Tapi yang namanya ngaji mah jangan lama-lama Pak. Apal di kampung dewek begini nih udah sering lihat ceramah udah bosan banget aslinya mah ya dia lagi ngaji dia yang tapi semoga ada keberkahan buat kita semuanya ya. Demikian akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.